తీసి ఉడికిన లేకుంటే పండుగ వీరేంద్ర ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ అని నేను ఇవ్వపో. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengambil minuman dengan cara berhutang di sebuah warung. Adegan kemudian berpindah pada suatu rumah. Dalam rumah tersebut terlihat seorang anak yang bernama Malesam. Ia sedang mengobrol dengan ibunya sambil memijat bahu ibunya. Tak lama kemudian, ayah Malesam datang dan mengajak mereka untuk pergi ke rumah saudara mereka. Sesampainya di sana, saudara mereka ternyata telah meninggal dengan cara bunuh diri karena dililit hutang. Saat ini, Malesam sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar dan ia bisa dibilang cukup pintar. Kemudian scene berpindah pada ayah Malesam yang sedang meminjam uang pada makelar. Namun makelar itu tidak mau memberikan pinjaman dan hanya membeli kain hasil tenun ibu Malesam. Namun ternyata hasil penjualan itu ternyata tidak mampu menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, ayah Malesam berkata bahwa Malesam harus membantu ibunya untuk membuat kain karena ibunya tak lagi mampu membuat kain karena bahunya yang sakit. Film kemudian berpindah pada Malesam yang telah selesai melewati ujian dan menikmati libur panjang. Setelah libur berakhir, ayah Malesam berkata bahwa ia tak mampu lagi untuk membiayai sekolah Malesam. Oleh karena itu, ibu Malesam memberikan pengertian pada Malesam tentang kondisi ekonomi keluarga mereka. Akhirnya, Malesam kemudian diajarkan ibunya untuk membuat kain agar dia bisa membantu ibunya. 10 tahun kemudian, film berpindah di sebuah acara pembukaan bioskop baru. Di sana, Malesam bersama temannya yang bernama Raju dan Anji. Di sana mereka berkenalan dengan dua wanita yang bernama Padma dan Fani. Di situ terlihat bahwa Malesam ternyata jatuh cinta dengan Padma. Sesampainya Malesam di rumah, ternyata di rumahnya ada seorang dokter yang sedang memeriksa ibunya. Sang dokter berkata bahwa ibunya harus berhenti membuat kain agar tangannya tidak lumpuh. Suatu hari saat sedang bersepeda, tiba-tiba rantai sepeda Malesam lepas. Dari kejadian itu, Malesam seperti mendapatkan inspirasi setelah memperbaiki sepedanya. Malesam kemudian mulai belajar dan memperhatikan sistem kerja dari suatu alat yang digunakan sehari-hari. Dari hasil pengamatannya, ia lalu menceritakan idenya pada ibunya untuk membuatkan alat pembuat kain untuk ibunya, agar ibunya tidak akan sakit-sakitan. Malesam menceritakan idenya itu pada Raju, dan berkata bahwa ia memerlukan uang untuk membuat alat yang akan ia buat. Raju lalu membawa Malesam ke beberapa orang yang dapat memberikan pinjaman uang untuk Malesam. Setelah mendapatkan uang, Malesam mulai merancang alat yang akan dibuat. Setelah 6 bulan merancang mesin, Raju dan Anji datang meledek Malesam yang belum berhasil membuat mesin untuk membuat kain. Tak hanya temannya, para warga desa juga meledek Malesam karena ia hanyalah seorang lulusan SD. Seorang nenek lalu berkata pada Malesam untuk segera menikah agar mas kawin istrinya bisa digunakan untuk membayar hutang Malesam. Suatu hari, para penagih hutang datang menagih hutang tetangganya Malesam. Mereka mengambil paksa barang-barang yang ada dan berkata akan menjual tanah mereka jika tak mampu membayar hutang. Tetangganya Malesam tak mampu lagi menghasilkan uang karena tangan mereka sering sakit-sakitan karena membuat kain. Malam harinya ada orang-orang kota yang datang untuk menunjukkan kain yang memiliki corak yang bagus. Namun, respon para warga desa justru tak terima dengan permintaan pembeli yang memiliki banyak corak. Karena membuat corak dengan alat manual sangatlah sulit. Namun orang-orang kota itu berkata jika mereka tak menuruti permintaan pembeli, maka kain mereka tak akan laku lagi. Tetangga Malesam kemudian menyuruh para warga desa untuk patungan agar Malesam bisa menyelesaikan mesin pembuat kainnya. Namun para warga menolak karena hutang Malesam yang dulu saja belum ia lunasi. Ayah Malesam yang malu menyuruh Malesam untuk pergi mencari pekerjaan yang baru di kota. Namun Malesam tak mau dan akan meneruskan mesin yang akan ia buat. Suatu hari, ayah Malesam kemudian berkata bahwa Malesam akan dinikahkan dengan putri dari temannya, ayah Malesam. Malesam awalnya menolak, namun ternyata wanita yang akan dinikahkan dengan Malesam adalah Padma. Malesam dan Padma kemudian menikah.
Setelah menikah, Padma kemudian mulai belajar membuat kain. Namun, ia juga sering merasakan sakit yang dirasakan ibunya Malesam karena membuat kain. Malesam kemudian menunjukkan alat yang akan ia buat pada Padma istrinya. Padma kemudian membantu suaminya dengan memberikan uang. Oleh karena itu, Malesam kemudian melanjutkan pekerjaannya untuk membuat mesin pembuat kain. Setelah 2 minggu berlalu, Malesam memanggil teman-temannya untuk menyaksikan cara kerja mesinnya yang hampir selesai. Namun, saat sementara alat itu bekerja, tiba-tiba mesin penggeraknya hangus dan terbakar. Keesokannya, para penagih hutang datang, menagih hutang Malesam dan berkata bahwa Malesam harus melunasinya dalam 2 hari. Saat itu, ibunya Malesam berkata bahwa Malesam telah menjual keluarganya demi alat yang akan Malesam buat. Malesam kemudian mencoba meminjam uang pada teman masa kecilnya yang sering ia jahili. Namun, temannya itu menyuruh Malesam untuk mencium kakinya dan meminta maaf. Karena masih mempunyai harga diri, Malesam tak jadi meminjam uang pada temannya. Malesam lalu menyuruh Padma untuk menjual perhiasannya, namun Padma tak mau. Malesam kemudian menjadi kesal dan mengancam bahwa ia akan bunuh diri. Padma kemudian teringat bahwa saat ia dan Malesam menikah, Malesam tak meminta mas kawin pada keluarganya Padma. Saat itu, Malesam yang hendak bunuh diri kemudian teringat tentang keluarga saudaranya yang bunuh diri karena tak mampu membayar hutang. Karena hal itu, Malesam kemudian mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Padma memberikan perhiasannya pada Malesam untuk dijual. Padma berkata bahwa ia akan memberikan Malesam waktu 2 tahun untuk menyelesaikan mesinnya itu dengan syarat mereka harus pindah ke kota. Malesam dan Padma kemudian pindah ke kota dan tinggal di sebuah kontrakan. Saat ini, Malesam bekerja sebagai supir angkot. Malesam kemudian mencoba untuk menjadi angkot barang. Namun, karena beban barang yang begitu berat, Malesam malah kecelakaan dan membuatnya harus masuk rumah sakit. Selain itu, kendaraan miliknya juga harus hancur. Saat di rumah sakit, Malesam bertemu dengan pria yang sedang belajar untuk ujian tes kelistrikan. Malesam kemudian berkata pada pria itu bahwa ia sangat menyukai mesin dan listrik sejak ia masih kecil. Ia bahkan banyak belajar tentang mesin dan listrik. Keesokannya, pria itu memberikan soal dan dengan terkejut, ia melihat bahwa Malesam bisa menjawab soal yang diberikan dengan benar. Pria itu kemudian mengajak Malesam untuk bekerja sebagai asisten tukang listrik di perusahaan tempat ia bekerja. Malesam kemudian diterima di perusahaan untuk bekerja sebagai asisten tukang listrik. Saat di rumah, Padma kemudian berkata bahwa ia hamil. Malesam yang mendengar kabar itu menjadi bahagia. Sebulan setelah bekerja, Malesam mengirimkan uang pada orang tuanya. Kemudian, setelah Padma lahiran, mereka pulang lagi ke desa. Saat itu, Malesam kembali melihat mesin yang ia coba buat dahulu. Ia mencoba melanjutkannya untuk membuat mesinnya itu. Namun, ayahnya berkata bahwa mesin itu telah menjadi bahan ejekan di desa itu. Oleh karena itu, ayah Malesam kemudian membakar mesin yang dibuat oleh Malesam. Malesam kemudian kembali ke kota dan mencoba membuat mesin itu lagi dengan menggunakan bahan utama logam. Malesam meminta bantuan pada bosnya dan bosnya membawa Malesam pada seorang tukang las. Selama Malesam membuat mesin, ia tak lagi mengirimkan uang pada orang tuanya karena uang itu ia gunakan untuk membuat mesinnya. Oleh karena itu, orang tua Malesam kemudian kembali membuat kain untuk mencari nafkah. Setiap saat setelah selesai bekerja, Malesam melanjutkan pembuatan mesinnya hingga akhirnya selesai. Saat akan menguji coba, ternyata mesin itu tidak bergerak dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Malesam menjadi kesal karena waktu 2 tahun yang diberikan istrinya hampir habis. Saat sedang bekerja, Malesam marah pada atasannya karena menertawakan tentang perempuan desa yang bunuh diri karena tak mampu lagi membuat kain dan tak memiliki penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, bosnya langsung memecatnya karena perlakuannya itu. Setelah dipecat, Malesam tak lagi memiliki penghasilan dan kemudian menjual rangkaian mesinnya ke tukang besi. Padma istrinya menyarankan Malesam untuk mengambil kembali mesinnya, karena Padma akan menjahit kain untuk mencari nafkah. Saat itu, Malesam melihat sebuah alat penggerak di mesin jahit milik istrinya dan menyadari satu hal. Malesam kemudian kembali mengambil mesinnya dan membuat kembali mesinnya. Malesam kemudian menunjukkan hasil akhir mesinnya pada warga desa. Saat akan memasang mesinnya, penggerak mesin itu rusak dan harus diganti.
Malesam lalu menyuruh temannya untuk mengambil dinamo dari motor bekas, lalu memperbaiki mesinnya. Setelah selesai, Malesam menunjukkan mesinnya dan ia berhasil membuat mesin pembuat kain. Ayah Malesam kemudian meminta maaf pada Malesam karena perlakuannya pada Malesam. Kini, para kaum perempuan di desa bisa mencari pekerjaan lain karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh mesin buatan Malesam. Dan saat ini, Malesam telah banyak membuat inovasi bagi mesinnya yang bisa menghasilkan uang. Dan saat ini, Malesam bisa menjadi kaya raya karena perjuangannya sendiri. Dan film pun selesai.